pada hari ini. Sudah memasuki kulap yang ke-8 ya, Bapak Ibu dokter sekalian. Pada hari ini kita akan lebih membahas leukemia bersama narasumber kita yaitu Dr. Yeni Soyawan, spesialis patologi klinik konsultan. Beliau nanti akan membawakan topik terkait peran dan interpretasi immunofenotyping pada leukemia akut. Ya, mungkin sambil berjalan karena ini sudah pukul 8 lewat 2 menit juga, mungkin akan ada juga Bapak Ibu dokter yang sambari join. Saya sapa dulu, selamat pagi Dokter Yeni. Selamat pagi, Matthew. Selamat pagi semua peserta seminar pada pagi ini. Baik. Eh, Sepertinya karena peserta sudah memasuki di angka 10 orang, mungkin bisa kita mulai dok untuk pemaparan materi pada hari ini. Silahkan Dokter Yeni. Ya, baik. Bentar ya, kok ini nggak jelas. Sudah terlihat dok. Silakan. Ya, selamat pagi kepada teman-teman dokter semuanya. Pada pagi ini kita sama-sama akan belajar mengenai bagaimana peranan immunofenotyping, pemeriksaan immunofenotyping leukemia untuk leukemia akut. Tes ini mungkin kita ada yang sudah pernah dengar ya, tapi sebetulnya sudah lama dilakukan di tempat-tempat lain. Kita sama-sama akan mulai belajar semacam apa perkenalan ya. Kalau kita ingat bahwa sel-sel darah kita itu sebetulnya uh, ada yang namanya sel muda ya. Tidak otomatis ada yang namanya neutrofil, eosinofil, tapi sebetulnya awalnya adalah sel muda atau di sini kita kenal dengan stem cell. Nah, stem cell ini nanti akan ada yang menjadi sel untuk hematologi sel induknya. Sel induk hematologi ini akan berubah atau berdiferensiasi. Ada yang menjadi limfoid progenitor, ada juga yang menjadi myeloid progenitor. Limfoid ini nantinya juga akan berdiferensiasi menjadi limfoid yang B atau yang T, ya. Yang B ini nantinya akan mengalami pematangan sampai nantinya akan masuk ke dalam sirkulasi darah eh, yang kita kenal dengan sel B ya. Sel B ini ada yang disebut dengan sel plasma. Sel plasma ini tidak ada di darah tepi ya. Sel sel B atau sel plasma ini nantinya akan menghasilkan imunoglobulin. Kemudian ini adalah sel T ya. Ini ada di darah tepi. Nah, kemudian untuk yang sel mieloid yang muda, ini ada yang di sumsum tulang ya. Ada yang berkomitmen menjadi eh, sel muda untuk seri neutrofil. Nah, nantinya eh, dia akan menghasilkan neutrofil matang di darah tepi. Ada juga yang berkomitmen menjadi eh, menjadi sel untuk eosinofil. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ya. Ini kayaknya saya mesti ini adalah sel-sel muda yang di sini. Ada yang nantinya akan menjadi eosinofil, menjadi basofil, menjadi monosit, platlet, dan red cell. Nah, semuanya ini adalah sel yang ada di darah tepi kita, darah sumsum tulang kita ya. Sedangkan di sini adalah yang kita kenal ada di darah tepi. Juga ini adalah sel-sel yang muda ya. Kemudian kalau misalkan sel keganasan
yang berproliferasi adalah sel muda, itu namanya leukemia akut. Kalau misalkan yang berproliferasi tidak normalnya adalah eh, sel-sel hematologi yang matang, itu namanya leukemianya berarti leukemia kronik. Tergantung jenis selnya. Kalau misalkan jenis selnya adalah sel limfoid, berarti leukemia limfositik akut. Kalau sel yang muda, yang di sumsum tulang yang berproliferasi banyak, itu namanya leukemia mielositik akut. Demikian juga untuk yang kronik, ada yang berproliferasi itu apa sih? Yang berproliferasi itu misalkan limfosit yang matang. Nah, itu selnya sel B atau sel T, kita mesti bedakan. Demikian juga kalau misalkan mieloproliferatif neoplasma ini berarti sel-sel matang yang kronik ya, yang berproliferasi tidak normal. Mesti dibedakan apakah hanya eosinofil saja ataukah hanya seri-seri mieloid yang muncul ya, ataukah plateletnya. Ini mesti dibedakan pada saat kita melakukan diagnosis. Pertama, berarti bedakan dia akut atau kronik. Kedua, bedakan apakah itu limfositik atau mielositik. Kalau misalkan limfositik, mesti dibedakan apakah dia B atau T. Dan kalau misalkan mielositik juga dibedakan apakah mielositiknya ini jenisnya apa. Kita lihat ya, mungkin kalau secara sekilas eh, kita dokter tahu bahwa sel-sel muda itu untuk menentukan leukemia ada yang kita kenal dengan sel blast. Nah, sel blast itu bentuknya nih kayak gini-gini ya. Mungkin ini secara ilustrasi aja agak sulit dibedakan secara morfologi atau penampakan kasat, penampakan secara mikroskopik maksudnya. Kemudian untuk mengetahui adanya keganasan hematologi, kita menggunakan kriteria WHO ya. Dalam kriteria WHO itu selalu mesti ada apa anamnesis ya, riwayat penyakitnya bagaimana, sudah berapa lama, kemudian apakah ada perdarahan ya. Kemudian riwayat keluarganya bagaimana, pemeriksaan fisiknya juga apakah ada hepatomegali, splenomegali, apakah ada pembesaran kelenjar getah bening, ada lebam atau perdarahan dan lain-lain, dan itu semua menjadi bermakna didukung dengan pemeriksaan lab ya. Nah, pemeriksaan lab dari kriteria WHO itu sebetulnya digunakan 5 macam pemeriksaan lab, yaitu pemeriksaan morfologi. Ini biasanya diperiksa kayak pemeriksaan gambaran darah tepi ya, atau bisa juga pemeriksaan sumsum tulang. Jadi bahan untuk pemeriksaan morfologi itu bisa darah tepi atau sumsum tulang. Kemudian pemeriksaan sitokimia, yaitu suatu pemeriksaan dengan menggunakan prinsip enzimatik ya. Jadi nanti diperiksa sel-selnya itu positifnya, misalkan suatu blast itu positifnya itu terhadap eh, enzim apa, mieloperoksidasenya positif atau enggak dan berapa persen. Kemudian Sudan Black B, PAS, NSE ya. Tiap sel itu mempunyai reaksi yang berbeda untuk pemeriksaan sitokimia. Jadi bisa dibedakan. Nanti mungkin di belakang ada sedikit penjelasannya. Kemudian untuk immunophenotyping, eh, ini kriteria lainnya untuk pemeriksaan lab ya yang akan kita bahas kali ini, yaitu suatu pemeriksaan untuk mendeteksi antigen apa sih yang muncul di suatu permukaan sel blast ya. Kalau misalkan dia leukemia itu leukemia akut, kita pengen tahu antigen apa sih yang ada di permukaan atau di membran sitoplasma sel blast atau di dalam selnya itu untuk yang lebih awal bisa dideteksi intraseluler ya. Karena setiap sel itu mengekspresikan antigen permukaan atau istilahnya cluster of differentiation atau CD nanti kita kenal ya. Itu beda-beda untuk tiap sel. Bahkan satu sel yang sama, misalkan sel neutrofil, dia itu tidak mengekspresikan antigen permukaan atau CD yang selalu sama pada setiap tahap pematakan selnya. Jadi sel yang muda, sel mieloid, dengan sel yang udah matang, sel mieloid, itu berubah ya eh, penampilan penampilan si CD-nya itu.
Kemudian kriteria lainnya yang dipakai untuk diagnosis adalah kriteria untuk berdasarkan sitogenetik. Misalkan kita kenal ada yang namanya pemeriksaan kromosom Philadelphia ya untuk melihat adanya translokasi kromosom 9 dan 22. Lengan panjang kromosom 9 dan 22 ya. Kemudian untuk pemeriksaan molekular biologi ini dideteksi dengan pemeriksaan molekuler. Misalkan kita kenal dengan pemeriksaan NPM1, FLT3, CEPA ya. Nah, ini semua eh, bisa dilakukan saat ini. Cuman mungkin mesti dilihat kasusnya itu apakah kita mesti lanjutnya tesnya apa. Kita bahas untuk kali ini adalah untuk leukemia akut ya. Kalau misalkan leukemia akut, hal yang biasa ditemukan dari pemeriksaan morfologinya adalah biasanya anemia. Anemianya itu normocytic normokrom ya. Kemudian trombositopenia. Trombositopenia itu biasanya sering sekali ditemukan pada leukemia akut ya. Kalau anemia, anemia tuh belum tentu, kadang-kadang juga anemianya sedikit tergantung beratnya penyakit. Tapi kalau trombositopenia itu sering sekali ditemukan pada leukemia akut. Kemudian leukosit, leukosit itu kita ngebayangin kalau leukemia akut itu jumlahnya tingginya tinggi banget, tapi tidak selalu ya. Leukosit itu kalau pada leukemia akut bisa meningkat, bisa juga menurun, bahkan bisa normal ya. Jadi mesti hati-hati. Jangan mengabaikan suatu hasil pemeriksaan hematologi. Oh ini nggak apa-apa nih hasil leukositnya masih normal. Trombositnya cuma rendah sedikit, anemianya juga rendah sedikit. Nah itu mesti dilihat apakah ada secara klinisnya mendukung ke arah kemungkinan leukemia. Misalkan pasiennya perdarahan, tidak ada demam, berat badannya tiba-tiba turun drastis, ada pembesaran kelenjar getah bening dan lain-lain. Nah, itu mesti hati-hati ya. Kemudian asam urat LDH biasanya tinggi dan yang digunakan untuk diagnosis biasanya bila ditemukan jumlah blast lebih dari 20% di peripheral blood atau darah tepi atau di sumsum tulang. Ya, ini eh, s- mencurigakan kemungkinan ke arah leukemia akut. Ya, kemudian eh, sumsum tulangnya kalau diperiksa juga biasanya menggambarkan hiperseluler. Hiperseluler artinya ada peningkatan produksi ya, proliferasi selnya itu meningkat oleh sel-sel eh, di sumsum tulangnya itu. Kemudian kalau selama ini kita selalu membedakan nih kalau misalkan udah ketemu di daerah tepi atau di daerah tepinya ini biasanya pada pemeriksaan screening eh, ada blast nih, blastnya itu kok banyak ya. Nah, kita bedakan dia itu mieloid atau akut mieloid leukemia atau akut limfositik leukemia berdasarkan ukurannya besar atau kecil. Udah gitu kreamatinnya ya. Krematinnya. Kemudian nukleolinya ada atau enggak, jelas atau enggak, jumlahnya berapa, sitoplasmanya banyak atau sedikit, ya ini contohnya. Kemudian ada batang aweot atau tiga, kemudian ada displasia atau enggak. Ini adalah semua yang dilihat di bawah mikroskop, ya. Ini gambarannya seperti ini. Saya kasih contohnya. Mungkin ini adalah yang jelas. Ini mieloblast, misalkan ini limfoblast. Tapi namanya morfologi atau penampakan suatu sel itu kadang-kadang nggak selalu sama ya, eh, nggak semudah itu gitu. Namanya sel blast itu kadang-kadang dia bisa memunculkan gambar yang sangat bervariasi dan eh, pada saat kita membaca kadang-kadang mungkin kita bisa yakin, tapi kadang-kadang ini juga nggak yakin gitu apakah ini mieloblast atau limfoblast. Nah, tergantung kemampuan dokter, pengalaman dokternya, ya mungkin yang udah di ahli, yang ada di sarana kanker yang eh, pusat itu bisa melihat lebih banyak pengalaman ya, tergantung pengalaman dokternya juga. Nah, kemudian karena kesulitan-kesulitan ini, maka dibantulah dengan pemeriksaan namanya sitokimia yang enzimatik tadi.
Kemudian ada yang namanya immunophenotyping dan lain-lain ya. Nah, kalau pemeriksaan sitokimia itu juga membantu untuk membedakan apakah dia selnya itu mieloid atau limfoid. Karena mieloid atau limfoid itu eh, penanganannya, pengobatannya beda. Kemudian prognosisnya juga beda ya. Kalau misalkan untuk mieloid, misalkan yang positif, biasanya dia positif dengan pemeriksaan enzimatik, MPO-nya positif, SBB-nya positif. Nah, kalau misalkan dia mieloidnya seri monositik, biasanya NSE-nya positif, tapi pasnya ini bisa positif, bisa negatif. Sedangkan untuk ALL, pasnya itu biasanya positif. Tapi kadang-kadang NSE juga bisa positif ya, tapi dia bentuknya agak beda. Dia vokal. Nah, jadi hasil pemeriksaan sitokimia ini bisa mendukung, tetapi tidak selalu bisa 100% memastikan juga ya. Akan membantu sekali kalau ada pemeriksaan sitokimia juga. Nanti gunanya eh, pemeriksaan apa penentuan mieloid atau limfoid dan juga pemeriksaan sitokimia ya itu gunanya untuk mengklasifikasikan jenis kalau misalkan dia leukemianya mieloid nih kita mesti bedakan dia leukemia mieloidnya itu tipenya apa apakah AML M0 M1 atau semuanya atau ini ya salah satu di sini M0 M1 M2 M3 atau sampai M7 ini. Nah, kalau misalkan M0 sampai eh, sebetulnya pemeriksaan ini paling baik di kriteria klasifikasi ini penentuannya berdasarkan hasil di sumsum tulang ya. Kalau misalkan di daerah tepi itu tidak bisa memastikan atau membedakan dia M-nya itu M berapa. Cuman bisa membantu diarahkan kalau misalkan jumlah blast di daerah tepinya itu banyak. Kalau cuman sedikit atau nggak yakin atau kita nggak bisa eh, membedakan dia jenisnya apa, ini tidak bisa dibedakan ya. Bedanya apa sih? Misalkan M0 atau sampai M2 ini biasanya itu adalah seri mieloid ya. Tetapi tergantung dari jumlah blastnya, ada diferensiasi maturasi atau tidak. Kemudian kalau M3 ini adalah banyak seri promielosit dan untuk M3 ini pengobatannya ini yang sudah berkembang banyak. Biasanya pengobatannya berhasil baik kalau misalkan dia eh, klasifikasi AML-nya adalah M3. Jadi kita mesti bisa membedakan apakah dia M0, M1, M2 atau M3. Kemudian kalau M4 dia ini adalah M4 dan M5 ini ada komponen monositiknya. Jadi eh, akut myelomonocytic leukemia atau akut monocytic leukemia itu termasuk dalam klasifikasi akut myeloid leukemia atau AML. Kemudian ada juga M6. M6 ini adalah akut myeloid leukemia di mana yang menjadi ganas adalah sel-sel seri eritrositnya ya, eritroblast. Nah, ini mesti dibedakan blastnya apakah blast myeloid atau blast erythroblast nih. Kemudian M7 juga termasuk AML di mana blast yang muncul tipenya adalah tipe seri eh, platelet ya. Jadi blastnya itu blast platelet. Jadi nama istilahnya adalah megakaryoblast. Nantinya megakaryoblast ini akan berdiferensiasi menjadi megakaryosit yang akan menghasilkan platelet kita. Jadi kita mesti membedakan kalau AML itu bukan hanya sekedar AML, tapi mesti ditentukan apakah AML-nya itu M0, M1, M2 atau M3, M4 semuanya sampai M7 ini ya. Nah, bedainnya itu kalau misalkan hanya dari morfologi saja, ini sulit dibedakan. Juga dari sitokimia juga nggak bisa dibedakan ya. Nah, ini contohnya gambarannya. Mungkin kita bisa ngebayangin nih dari sekian banyak slide yang diperiksa. Kalau misalkan dia M0, belasnya kayak gini. Ini M1 kayak gini. Ini contohnya M2, M3. Ini M4, M5, M6, ini M7 ya. Semuanya mirip-mirip kayak gini, semuanya kayaknya sama deh. Gimana bedainnya ya? Nah, belum lagi kalau misalkan sel itu agak aneh gitu. Kadang-kadang
eh, munculnya tuh nggak tipikal, nggak khas kayak gini gitu. Bisa munculnya bisa bermanifestasi dengan berbagai macam bentuk atau morfologi yang lain. Nah, itu akan menimbulkan kesalahan dalam eh, diferensiasi atau penentuan jenis selnya. Itu untuk leukemia akut ya. Sedangkan untuk untuk tadi itu untuk leukemia mielositik akut. Sedangkan untuk leukemia limfositik akut yang diklasifikasikan kalau misalkan dulu ada yang istilahnya ALL L1, ini L1 nih. Ini maaf ya kepisah nih. Ini ALL1, ini L2, ini adalah L3. Nah, dibedakan berdasarkan apanya sama, berdasarkan morfologinya ya. Sedangkan untuk ngebedain mieloid atau limfoid aja susah. Nah, sekarang ini sudah ngebedain blast limfositiknya itu limfositik L1, L2, L3. Nah, ini juga menimbulkan masalah. Nah, dari sejumlah eh, konsensus dari sejumlah masukan, akhirnya ada suatu penilaian bahwa pemeriksaan morfologi dan sitokimia itu ada keterbatasan, di mana eh, memang penambahan pemeriksaan sitokimia untuk pemeriksaan morfologi itu pada kebanyakan leukemia akut memang bisa dibedakan apakah dia AML atau ALL. Tapi tetap saja ada sejumlah kasus yang walaupun sedikit tapi jumlahnya itu bermakna gitu loh. Yang tidak bisa dibedakan dengan morfologi saja atau penambahan sitokimia ya. Jadi tetap masih ada masalah yang selama ini yang dulu ya. Ini morfologi sama sitokimia itu udah zaman yang sebelumnya. Tapi sebetulnya eh, sampai saat ini pemeriksaan phenotyping leukemia juga belum banyak dilakukan gitu loh. Makanya diperkenalkanlah pemeriksaan leukemia immunophenotyping ya. Nah, ternyata dalam perkembangannya leukemia phenotyping atau leukemia subtyping ya, itu mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu dimasukkan dalam kriteria WHO ya sudah di dalam suatu konsensus bahwa leukemia itu kita mesti membedakan AML atau ALL. AML itu kalau misalkan hanya berdasarkan klasifikasi FAB eh, itu jelas mempunyai prognosis dan respon terapi yang berbeda sehingga kriteria AML berdasarkan klasifikasi FAB ini masih boleh sebetulnya masih masih direkomendasikan ya karena dia bisa menentukan prognosis dan respon terapi. Tapi kita mesti tahu dia AML-nya AMLM berapa. Dan untuk menentukan AMLM berapa itu sebaiknya menggunakan tadi bahan sumsum tulang. Kecuali eh, di daerah tepinya itu muncul blastnya itu signifikan banyak dan marker yang dipakai untuk nantinya menentukan typing leukemianya itu lengkap ya. Eh, Petandanya yang dipakai nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Sedangkan untuk ALL berdasarkan klasifikasi FAB yang tadi ada ALL L1, L2, L3 berdasarkan morfologinya aja, ini sebetulnya eh, sudah tidak boleh dipakai lagi ya. Kita harus disarankan menggunakan klasifikasi berdasarkan immunophenotyping, yaitu berdasarkan dia itu eh, B atau T. Kemudian kalau misalkan eh, B-nya itu apakah ada sesuatu yang signifikan atau enggak dengan misalkan ada aberran tertentu atau enggak ya. Nah, kenapa? Karena limfoblas itu dia tidak spesifik ya morfologi dan pemeriksaan sitokimianya. Juga klasifikasi morfologi tidak mempunyai makna prognostik atau makna klinis yang sesuai. Nggak ada hubungannya gitu loh. Kamu morfologinya kayak gini, secara klinis atau prognosisnya itu nggak ada hubungannya tuh nggak terlalu kuat, nggak bisa mendukung. Ya, sedangkan untuk ALL itu untuk phenotyping leukemia itu lebih diharapkan. Nah, ini contohnya pasien-pasien yang leukemia akut jumlahnya ada 646 orang ya di Roswell
Cancer Institute. Dia itu diperiksa morfologi dan sitokimianya. Nah, dari pemeriksaan morfologi dan sitokimianya ini eh, bisa ditentukan, katanya ada 612 pasien eh, yang AML itu ada 525 dan yang ALL ada 87. Nah, kemudian pasien-pasien yang sudah bisa ditentukan ini dikajakan imunofenotypingnya. Jadi mula-mulanya dia diperiksa hanya berdasarkan morfologi dan pemeriksaan sitokimia. Nah, setelah diperiksa imunofenotyping, dari 525 ini, yang tadinya AML, ada 3 yang berubah menjadi ALL. Jadi secara secara penampakan morfologinya tuh kayaknya AML, sitokimianya juga AML, tapi dengan imunofenotyping atau deteksi protein yang ada pada CD atau protein yang ada pada permukaan atau di dalam sel, itu ternyata bukan AML, ALL. Dan dari 87 yang ALL, ada yang berubah menjadi AML sebanyak 8. Jadi ada 11 pasien atau 2% ya yang berubah. Nah, kemudian ada yang 34 pasien yang lininya itu eh, mieloid atau limfoid, itu lininya tidak bisa dibedakan. Nah, dikajakanlah imunofenotyping. Nah, setelah dikajakan imunofenotyping, ini bisa ditentukan bahwa eh, jenisnya adalah yang ada yang AML, ada yang LL, ada juga yang stem cell leukemia. Nah, ini contohnya. Memang eh, leukemia phenotyping itu akan membantu ya, memandu pada saat kita membaca morfologi sel, jadi lebih yakin. Ini contohnya lagi dari studi pada 50 kasus leukemia akut ya. Nah, di sini ada 16% kasus yang dibantu klasifikasi leukemia akutnya, di mana sebelumnya dengan morfologi atau sitokimianya itu nggak bisa dibedakan. Nah, 16% itu akhirnya bisa ditentukan. Oleh karena itu, eh, pemeriksaan flow cytometer analysis ini tidak hanya membantu pada saat kita melihat morfologi diagnosis ya. Oh, ini betul nggak sih sel blast gitu. Taunya ini limfosit atipik karena itu sangat mirip juga. Dia itu bisa membantu kita menentukan karena pada saat diperiksa flow cyto itu agak ya, dia itu beda ya posisi dan juga eh, markernya. Juga membantu menentukan lininya itu, lini sel blastnya itu apakah mieloid, apakah B atau T atau monositik ya, atau nantinya dia platelet atau apa ya, terutama untuk kasus-kasus limfoid leukemia. Nah, jadi peranan phenotyping leukemia saat ini yang banyak digunakan adalah untuk menentukan lini eh, lini atau jenis sel blast itu sel apa sih? Mieloid, limfoid. Mieloidnya apa? Apakah dia monositik atau mieloid granulositik, tipe granulositik gitu? Ataukah dia eritroid? Ataukah dia platelet, sel B atau sel T ya? Ini untuk pada saat awal diagnosis biasanya disarankan dilakukan pemeriksaan lineage assessment. Nah, pemeriksaan manfaat lainnya peranan leukemia phenotyping ini adalah untuk eh, menilai adakah eh, sisa ya, minimal residual disease. Apakah pengobatan dia sudah berhasil atau belum? Apakah masih ada sisa sel leukemia? Leukemia biasanya dilakukan setelah pengobatan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menilai prognosis ya. Saat ini tiga tiga tiga-tiganya ini bisa dilakukan. Cuman yang sudah bisa dilakukan di Prodia ini adalah yang lineage assessment. Ya, mungkin dalam kedepannya akan dikembangkan untuk manfaat lainnya juga. Nah, lineage assessment ini diperlukan penting kenapa? Karena kita mesti menentukan dulu ini tipenya leukemianya apa untuk menentukan pengobatan yang optimal untuk pasien itu. Apakah akan diberikan regimen terapi untuk AML atau ALL ya. Kemudian kalau AML-nya tadi adalah tipe yang MLM3 atau premielocytic itu jenisnya beda lagi, monositik juga beda lagi ya. Nah, berdasarkan klasifikasi leukemia WHO tahun 2022 ya,
ini yang edisi terakhir. Eh, untuk leukemia mieloid akut atau AML ini definisinya adalah mesti ada blast atau blast ekuivalen ya sebanyak 20% di darah tepi ataupun di sumsum tulang. Dan juga blastnya itu mesti ditentukan dengan mieloid, mesti menunjukkan mieloid phenotype ya. Phenotype itu penampakan. Penampakan bukan secara morfologi, tetapi dengan flow cytometer atau sitokimia ya. Nah, bisa juga buat blastnya itu boleh kurang dari 20%, tapi mesti ditambah dengan kriteria genetik abnormal tertentu ya. Ini untuk kriteria genetik ya. Mungkin kita nggak bahas ini kali ini, kita bahasnya khusus untuk leukemia, untuk flow cyto atau leukemia phenotyping. Nah, leukemia phenotyping itu cara periksanya atau prinsipnya gimana sih? Nah, prinsipnya itu kita mau menentukan phenotype atau penampakan sel blast itu dengan menggunakan metode pemeriksaan flow cytometer. Ya, itu namanya leukemia phenotyping. Jadi nggak pakai mikroskop, pakai suatu bahan yaitu antigen antibodi monoklonal yang bisa menangkap protein-protein yang muncul di permukaan sel itu apa ya. Jadi eh, antibodi monoklonal ditambahkan ke dalam suatu sampel. Nanti kalau misalkan di permukaan selnya itu ada mengekspresikan protein tertentu atau CD tertentu, antibodi monoklonal ini akan berikatan. Ya, kemudian ikatan ini bisa dideteksi dengan penambahan suatu eh, antibodi lain yang telah dilabel dengan fluoresen ya. Sehingga nantinya fluoresen ini bisa ditangkap oleh suatu detektor menghasilkan suatu eh, warna yang berbeda ya, tergantung fluoresensnya itu warnanya apa. Nah, contohnya ini. Kalau misalkan ini adalah sel neutrofil. Neutrofil itu menghasilkan di permukaannya ini yang segitiga ini adalah ada suatu protein atau CD tertentu. Ditambahkan antibodi monoklonal yang dilabel dengan fluoresen ya, FITC. Nanti eh, kita bisa tahu nih, oh ini ada suatu sel yang mengekspresikan permukaan selnya adalah CD misalkan CD33. Kemudian di tabung yang lain kita tambahkan, oh ini sama nih, dia mengekspresikan bukan CD33 tapi ini CD13 misalkan. Ditambahkan suatu antibodi monoklonal lagi yang dilabel dengan fluoresen atau fluorokrem APC ya. Nah, ini oh ini nanti CD yang lain muncul. Udah gitu ini di sini ada lagi. Nah, ini adalah prinsipnya. Nah, sekarang pemeriksaannya itu lebih mudah karena tidak tidak perlu dimasukkan satu-satu, tapi dalam satu tabung bisa dimasukkan bermacam-macam antibodi yang udah dilabel nantinya bisa dilabel dengan antibodi fluoresen sehingga dalam satu tabung ini kita bisa tahu satu sel yang sama ini mengekspresikan CD apa aja gitu. Ya, mungkin itu prinsip sederhananya kalau untuk di laboratorium gitu. Mungkin agak susah ngebayanginnya. Nah, kalau misalkan flow cytometer itu kan menilai penampakan suatu sel ya berdasarkan ukurannya, berdasarkan kompleksitas sel atau granul-granul yang ada di dalam sel, kemudian antigen atau protein permukaan sel atau CD tadi ya. CD-nya CD apa sih? Kemudian lihat intensitasnya bagaimana. Nah, ini akan menentukan immunotype profile. Nah, saya ngebayanginnya sebetulnya ini eh, kayak puzzle ya. Nah, kalau misalkan kayak gini, kita bisa melihat, oh ini adalah wajah orang nih. Kenapa? Karena dia bentuknya kayak gini. Tapi kalau misalkan kita hanya dikasih potongan satu ini aja, kita nggak tahu ini apaan. Kita mesti tahu yang spesifiknya apa sih di sini. Nah, ini juga misalkan, oh ini
Ini adalah pertama kita tahu ini wajah orang. Kemudian, oh ini akhirnya kita tahu ini laki atau perempuan. Ini siapa akhirnya. Nah, inilah yang eh, menentukan suatu sel itu apa. Ini contohnya ya. Kalau kita lihat kayak gini, ini tahu nggak ini siapa? Kita nggak tahu ya. Ini juga nggak tahu. Ini tahu nggak? Ini tahu kan? Nah, lama-lama, kalau misalkan kita dikasih suatu sel yang nggak spesifik, mungkin kita nggak tahu nih ini apaan. Tapi dengan adanya suatu kekhasan pada sel itu atau pada orang ini nih, misalkan, oh ini udah tahu ini saya siapa ini, kemungkinan ini adalah orang yang sama sebetulnya. Tapi kita mesti tahu ciri spesifik suatu sel itu ada di mana sih? Oh, adanya di sini nih. Berarti dikasih antibodi monoklonal atau eh, suatu petanda spesifik yang mesti ditemukan itu untuk kumisnya atau misalkan untuk CD13-nya atau sitoplasmik MPO-nya. Nah, itu adalah petanda spesifik untuk mieloid misalkan. Nah, tapi apalagi kalau udah kayak gini ya jelas banget ya. Kita tahu ini adalah siapa gitu. Tapi kalau misalkan kita mau bentuk yang kayak gini, itu berapa banyak pasel atau berapa banyak antibodi monoklonal yang mesti ditempel di dalam suatu sel. Antibodi monoklonal itu mahal ya, juga banyak, nggak bisa kita pasang semuanya supaya bisa menampilkan oh ini selnya sel ini gitu. Jadi kita mesti pilih nih, kita mesti pilih nih supaya ini tadinya yang tadinya bayang-bayang kayak gini, kita mesti tahu, oh ini nih yang mesti ditempel dulu ini gitu. Berarti ini adalah yang khas atau patogomonik untuk suatu sel itu tuh apa. Setelah ini saya pengen tahu dia muncul ada ininya nggak? Karena kalau kumis doang atau cuman sitoplasmik eh, CD tertentu aja, oh ini bukan, masih bisa sel yang lain. Berarti ditambahin eh, petanda yang lain gitu supaya bisa ketahuan oh si sel blast ini sel apa sih gitu. Mungkin ilustrasi atau bayangannya kayak gitu ya. Nah, kita juga mesti mengenal nih, balik lagi bahwa si sel diferensiasi sel yang tadinya sel muda sampai nantinya ada sel matang, dia kan kita ingat ya, sel muda leukosit itu tidak ujuk-ujuk dari blast menjadi neutrofil. Dia itu ada perkembangannya, mulai dari blast, kemudian ada yang namanya promielosit, mielosit, metamielosit, batang, segmen ya. Nah, itu semuanya secara bertahap. Nah, tiap tahapan itu nggak muncul ekspresi yang sama, sama kayak kita ya, manusia juga. Mulai dari kecil sampai dewasa itu nggak penampilannya gitu-gitu aja. Ada yang diekspresikan sepanjang hidup. Ini ya, misalkan ini CD45, dia selalu muncul. CD45 ini adalah petanda leukosit ya. Kemudian kalau dia masih muda, selnya itu muda banget, ini muncul CD34, CD117, tapi CD117 juga udah agak matang juga udah lebih matang dikit ya masih muncul ya. Udah gitu dia hilang nih, udah nggak muncul lagi. Kemudian CD13 dia muncul tapi kemudian hilang, kemudian muncul lagi dan ekspresinya kuat. Nah, ini adalah contohnya ya, ada banyak sekali marker-marker yang bisa diperiksa, tapi kita nggak periksain semua. Jadi mesti dipilih-pilih yang mana sih yang mesti dipakai untuk mendeteksi suatu makhluk nih, suatu blast ini, blastnya blast apa sih gitu. Nah, kita pilih yang mana. Nah, pilihnya gimana sih? Nah, kita mengikuti kriteria WHO ya. Jadi kalau misalkan mieloid kita mau menentukan mieloid lineage, mesti ada MPO atau mieloid peroksidase di dalam selnya itu mesti positif blastnya. Atau kalau misalkan dia eh, bukan golongan tetap mieloid lineage, tapi bukan bukan yang nantinya menghasilkan neutrofil ya, tapi dia menghasilkan monosit, dia mesti ada paling sedikit dua dari di antara NSE atau CD11C, CD14 atau CD64 ya.
Jadi yang diperiksa saat ini 11C, 14, 2 aja itu udah kemungkinan monositik. Dia tipenya itu yang AML M4 atau M5 biasanya kalau ada diferensiasi monositiknya. Kemudian kalau T dia mesti ada sitoplasmik CD3 atau CD3 permukaan ya. Pokoknya CD3-nya positif baik sitoplasmik atau di surface permukaan. Kemudian B-lineage dia mesti ada CD19 yang intensitasnya kuat ditambah dengan salah satu ekspresi kuat dari CD79A atau sitoplasmik CD22 atau CD10. Atau bisa juga CD19-nya boleh lemah, tapi dia mesti mengekspresikan paling sedikit dua ekspresi yang kuat dari CD79A, CD22 sitoplasmik atau CD10. Itu adalah kriteria yang eh, sederhana yang ditetapkan oleh WHO. Jadi kalau misalkan akhirnya dia muncul marker utamanya ini adalah untuk mieloid dan juga T-lineage, misalkan muncul MPO positif, ditambah dengan misalkan petanda-petanda lain. Tahu-tahu T-lineage-nya juga sitoplasmik CD3-nya positif. Nah, itu adalah namanya mixed phenotype akut leukemia. Karena ini adalah CD-CD kunci ya, CD utama atau CD kunci untuk menentukan si tipe blastnya itu tipe apa. Pada saat kita periksa, belum tentu MPO muncul gitu. Bisa aja muncul dia CD-CD yang lain, tapi ke arah mieloid. Bisa muncul kayak gitu. Nah, nanti di hasil dia kan pemeriksaannya itu dalam bentuk, nanti dia akan dalam bentuk kayak sketagram, ya, kayak pemeriksaan hematologi. Nah, di sketagramnya itu nanti akan muncul CD45, side scatter. Jadi ada beberapa lembar biasanya hasilnya. Nanti akan muncul ya, oh ini adalah kita udah kenal kalau di lab, oh ini posisi limfosit matang, ini posisi monosit matang, ini granulosit matang. Ini adalah yang sel yang imatur. Nah, sel yang imatur ini yang nantinya ada yang namanya istilahnya gating ya. Kalau di flow cytometer itu ada gating. Jadi kalau untuk menentukan leukemia akut, yang kita gating utama adalah daerah yang imatur mieloid selnya atau istilahnya biasa kita kenal daerah CD45 negatif DIM. Jadi CD45 negatif DIM itu daerah sini ya. Jadi kita ambil daerah sininya, kita ambil ini sel yang muncul di sini, ini sel apa sih? Nah, kemudian kita lihat di sketagram yang lainnya, dia muncul sketagram lainnya. Oh, ini munculnya kalau di ka- kita bentuk biasanya 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4. Ya. Oh, yang muncul di kuadran 2 ini adalah CD34-nya positif dan CD13-nya positif. CD34 itu adalah petanda sel muda ya, sel imatur. Jadi ini adalah sel muda yang CD13-nya positif, CD4 petanda sel muda atau stem cell atau sel blast, sedangkan CD13 adalah petanda mieloid. Jadi sel blastnya ini adalah sel blast kemungkinan jenis mieloid. Ya, akut mieloid leukemia. Kita lihat MPO-nya positif atau enggak sih, karena tadi kriteria kunci dari WHO untuk menentukan akut mieloid leukemia adalah mesti ada sitoplasmik MPO-nya positif. Kemudian eh, kita kan tadi mesti menentukan ini sebetulnya lini apa sih? Nah, lini itu ditentukan berdasarkan CD yang muncul itu yang diekspresikan apa. Kemudian yang tidak muncul apa gitu. Sehingga nantinya bisa dibedakan ya. Misalkan, oh sitoplasmik MPO-nya positif. Tadi kita udah tahu sitoplasmik MPO positif itu adalah kriteria kunci untuk myeloid lineage. Berarti ini kemungkinan myeloid lineage. Nah, kalau myeloid lineage berarti CD3-nya itu mesti negatif, CD19-nya negatif ya. CD3 negatif tandanya ini pasti bukan T. TD19 negatif itu berarti bukan B. Jadi kriteria ini cocok untuk menentukan bahwa blastnya adalah blast mieloid ya.
Tapi kadang-kadang nggak segampang ini ya. Kadang-kadang misalkan sitoplasmik MPO-nya nggak muncul. Yang muncul marker-marker untuk mieloid yang lain, misalkan CD117, 1333, itu semua juga petanda untuk mieloid, sehingga kita menentukan bahwa ini kemungkinan adalah mieloid lineage. Nah, CD19-nya muncul, CD19 muncul, berarti kemungkinan B lineage. Kita lihat apakah CD3-nya negatif tidak, MPO-nya negatif tidak. Oh, CD3 nggak muncul, berarti ini bukan T. MPO tidak muncul, berarti bukan mieloid. CD19 muncul, berarti dia adalah B. Nah, pada saat B itu muncul, kita mesti menilai juga ada tidaknya ekspresi aberran ya. Sama untuk jenis-jenis lainnya, misalkan mieloid lineage kita udah tentukan ada ekspresi aberran nggak, T lineage muncul, berarti kita lihat ada ekspresi aberran atau tidak. Nah, ekspresi aberran itu apa sih? Ekspresi aberran adalah Ekspresi aberran adalah ekspresi asing yang semestinya tidak ada pada lini tertentu atau eh, atau ada penampakan suatu ekspresi yang tidak semestinya, misalkan intensitasnya terlalu kuat atau terlalu lemah, itu juga bisa. Misalkan nih ya, misalkan B lineage, dia kan nggak mestinya muncul CD13. CD13 itu kan untuk eh, mieloid ya, tapi dia pada kita saat menentukan, oh ini Belinis nih. Semuanya muncul. CD19 muncul. Sitoplasmik CD79A muncul. Kemudian ada CD20. Ya, muncul yang untuk B-nya. Tapi kok CD13 muncul? Berarti CD13 ini adalah ekspresi aberran pada Belinis pasien ini. Ya, semuanya itu mesti diperiksa pada saat awal diagnosis. Karena ini pada saat pasien belum diapa-apain atau belum diobatin, marker-marker yang muncul ini adalah suatu semacam eh, fingerprint ya, fingerprint awal yang dia mestinya pada saat nanti dia diobati untuk melihat apakah si petanda-petanda ini masih ada atau enggak sih dengan cetakan yang sama gitu, dengan fingerprint yang sama. Jadi kita mendeteksi dibandingkan dengan yang awal. Itu adalah prinsip nantinya untuk pemeriksaan MRD atau minimal residual disease. Nah, kemudian ada yang istilahnya tadi akut leukemia of ambiguous lineage. Jadi kita nggak bisa menentukan dia itu sebetulnya eh, lininya apa. Ada yang namanya hmm, ada yang namanya ini ya, akut undifferentiated leukemia. Jadi petandanya itu nggak muncul petanda yang lain. Misalkan hanya CD34 aja ya. Tapi nggak tahu ini sebetulnya belasnya nih belas apa karena dia tidak ada diferensiasi. Atau muncul hanya HLA-DR di suatu kelompokan sel yang banyak yang mendominan di sampel itu. Kita nggak tahu ini sebetulnya belas apa sih atau leukemianya apa. Itu kita namanya akut undifferentiated leukemia. Ya, mesti pemeriksaan lanjutan lainnya dengan pemeriksaan marker yang lebih banyak atau dengan genetik dengan molekuler ya. Kemudian ada yang namanya mixed phenotype akut leukemia. Jadi eh, ekspresi belasnya itu menunjukkan dua macam ekspresi kunci utama. Misalkan mixed phenotype myeloid dengan dan T linis leukemia. Jadi ada dua macam, ada myeloid dan T. Ya, itu namanya mixed phenotype atau mixed phenotype myeloid dan B. Itu namanya EMPAL atau mixed phenotype akut leukemia. Nah, inilah istilah-istilahnya gunanya nanti kita memeriksakan phenotyping leukemia itu apa. Nah, prognosisnya untuk pasien-pasien ini tidak baik ya kalau ada AUL atau EMPAL ini. Tadi kan udah dijelaskan bahwa kita itu bisa menentukan siapa sih sel ini, apa sih makhluk ini, tergantung kita mau pakainya seberapa banyak. Kalau misalkan semakin lengkap, tentunya kita bisa membedakan dengan semakin jelas ini belasnya belas apa. Tapi kalau misalkan kita menggunakan belasnya, menggunakan markernya hanya sedikit, kita belum bisa membedakan kemungkinan-kemungkinan lainnya. Contohnya
ini adalah yang digunakan di Prodia ya. Kalau kita mendapatkan CD34 HLA-D ya, itu adalah petanda immature cell. Berarti selnya ini adalah sel yang kelompok yang muda, yang belum matang. Dan ini menandakan bahwa jenisnya adalah leukemia akut ya. Tapi kalau misalkan yang lainnya ini adalah untuk diferensiasi lini. MPO, CD117, CD13, CD33 ini adalah untuk mieloid. 11C14 ini adalah petanda untuk monositik. Enggak selalu semua muncul ya. Oh, kalau monositik 64-nya 64-nya muncul, 11C-nya muncul, 14-nya nggak muncul. Itu bisa ya. Tapi bisa juga, oh hanya muncul 11C. Itu bukan monositik ya. Jadi kriteria monositik tadi mesti ada minimal 2. Ya. Ini adalah petanda B-cell 19, sitoplasmik 79A, CD22, CD20, CD10 ini adalah petanda B-cell. T-cell ada CD3 atau sitoplasmik CD3, CD7, CD5 ya. Nah, ini adalah semua petanda-petanda yang masuk ke dalam lini ini. Lalu misalkan kita munculnya 19, 79, 22, 20, 10. Muncul-muncul ada tambahan CD, misalkan CD13 atau CD33 ya. Berarti CD13 dan CD33-nya ini adalah ekspresi aberran. Misalkan myeloid marker munculnya sitoplasmik MPO, 17 117 13 33 CD34 HLA-DR. Ini adalah untuk akut myeloid leukemia. Muncul juga CD7, berarti CD7-nya ini adalah ekspresi aberran. Ya. Nah, keterbatasan dari pemeriksaan flow cytoleukemia ini adalah flow cytometer adalah tergantung jumlah marker yang digunakan. Kita nggak bisa gunakan terlalu banyak. Pertama, karena mahal. Kedua, karena eh, satu alat itu, satu tabung itu cuman bisa kita pakai 8 8 marker ya paling banyak. Jadi kalau misalkan kayak gini, ini kan udah lebih dari 8. Di Prodia itu menggunakan 3 tabung. Ya, jadi 3 kali periksa sebetulnya. Eh, Tergantung jumlah laser alatnya, ya jumlahnya berapa. Jadi nggak bisa terlalu banyak. Kemudian jumlah, kemudian si sel ini, sel-sel blast terutama itu, dia sifatnya itu fragil, dia itu mudah rusak ya. Kalau sel matang itu enggak, tapi kalau sel yang blast itu dia lebih cepat rusaknya dibandingkan sel-sel yang normal. Sehingga stabilitas yang ideal itu sebaiknya kurang dari 24 jam. Protein-protein yang ada di permukaan selnya, kalau misalkan selnya rusak, itu nggak bisa kedeteksi ya selnya udah rusak gimana bisa ada protein di permukaan selnya. Jadi eh yang baik segini ya. Kemudian juga tergantung dari pengambilan sampelnya. Kalau misalkan diambilnya di sumsum tulang, kadang-kadang kan ada yang namanya penyakit nekrosis atau fibrosis atau infeksi ya. Itu ngambilnya bisa nggak pas atau udah pas tapi nggak bisa keambil karena dia ada fibrosis. Jadi hasilnya itu bisa aja negatif. Ya, ini adalah keterbatasan untuk pemeriksaan flow cyto. Itu untuk menentukan lini ya. Sedangkan kalau untuk menentukan minimal residual disease, ini kriterianya mesti ada blastnya kurang dari 5%. Ini adalah kriteria yang dipakai. Ya. Nah, untuk menentukan belas kurang dari 5%, banyak pasien yang dianggap sudah memenuhi complete remission atau udah sembuh. Ternyata pada saat diperiksa jumlah sel leukemia itu masih bisa kedeteksi tidak bisa dengan mikroskop konvensional ya, tapi bisa diperiksa dengan flow cytometer. Kenapa? Karena flow cytometer itu lebih sensitif. Dia bisa mendeteksi satu sel leukemik dalam 10 dalam 1.000 sampai 10.000 sel-sel yang ada di sumsum tulang ya. Nah, tadi saya udah jelaskan cara ngedeteksinya bagaimana. Kita itu mesti membandingkan profil awal pada saat pertama yang dia itu sebagai pola awal ya, cetakan awal.
untuk mendeteksi masih ada nggak sih polanya pada saat selanjutnya. Nah, biasanya eh, bagus kalau misalkan bukan bagus untuk pasiennya ya, bagus untuk lab itu kalau bisa eh, mendeteksi adanya ABRAN sehingga ada tidaknya ABRAN ini bisa menjadi petanda oh ini betul sel blast yang dulu bukan sel yang normal. Sel yang normal kan soalnya juga blast di sumsum tulang kita atau di darah di sumsum tulang kita kan ada sel blast juga ya. Kita mesti membedain sel blast yang ada di sumsum tulang itu sel blast normal atau sel blast yang eh, sisa sel ganas. Nah, itu makanya mesti ada cetakan awalnya. Nah, untuk prognosis ini belum banyak dibahas, tapi dan masih kontroversi ya. Tapi kalau misalkan yang sudah ada bahwa kalau misalkan dia Belinis tapi CD10-nya positif, itu kemungkinan dia prognosisnya baik. Kalau CD10-nya negatif ini kurang baik. Kalau dia T-cell juga ini prognosisnya tidak baik ya. Kalau ALL yang T-cell ALL. Nah, kita bahas ke kasus singkat-singkat aja sedikit ya. Laki-laki usia 37 tahun, ini HB-nya rendah, leukositnya tinggi, plateletnya rendah. Nah, pemeriksaan apa yang mesti dilakukan? Nah, pemeriksaan yang mesti dilakukan pada saat awal pastinya adalah gambaran darah tepi. Eh, Leukosit yang banyak itu ada apa sih isinya? Apakah sel muda atau sel matang? Nah, ternyata banyaknya adalah sel blast 68% dan ada trombositopenia. Ya, ini kemungkinan kalau lebih dari blast lebih dari 20% itu kan tadi kemungkinan leukemia akut ya. Jadi ini kemungkinannya leukemia akut. Nah, apakah dia AML atau AML? Mesti dilanjutkan apa? Mesti dilanjutkan leukemia phenotyping. Nanti muncul grafik-grafik kayak gini. Ini yang baca nanti akan keluar dari lab. Kesannya itu apa sih? Nah, eh, yang mesti mungkin saya ini mau tunjukin aja bahwa kalau leukemia akut kita yang diperiksa terutama adalah daerah ini nih. Ini adalah daerah blast. CD45 negatif DIM. Yang warnanya ungu sama merah ini adalah area blast. Kita posisikan di sini. Ini ada sel apa di sini? Nah, di area blast muncul sel-sel yang positif dengan antibodi terhadap CD34, sitoplasmik CD3, CD3, CD7, CD5, CD10. Berarti ini adalah T-lineage ya, karena sitoplasmik CD3 sama CD3 tadi adalah kunci utama marker untuk T. Berarti dia adalah T. Tapi dia ada CD10 juga, kemungkinan ini adalah ekspresi aberran untuk CD10 karena CD10 itu biasanya B. Nah, ini mesti diperiksa di awal sebagai fingerprint untuk mendeteksi adanya sisa blast atau tidak pada saat eh, setelah pengobatan. Dan T-cell ini prognosisnya tidak baik ya, tadi disebutkan. Nah, kasus kedua, perempuan usia 59 tahun, yaitu trombositopenia HB-nya 9, WBC-nya leukopenia, plateletnya juga rendah. Jadi ini pansitopeni ya. Nah, permintaan pemeriksaan dari dokter diperiksa gambaran darah tepi sama phenotyping, dilanjutin phenotyping. Dia muncul eh, anemia normositik normokrom, leukopenia, trombositopenia. Di leukositnya nggak ada sel muda. Muncul yang banyak itu adalah segmen 42, limfosit 55, dan monosit 3%. Jadi kita mesti deteksinya di sini nih. Karena panel yang ada di Prodia itu adalah panel leukemia akut. Ya, mungkin saya mau nambahin sedikit sebelumnya, maaf ya. Tadi kelewat. Nah, ini paket leukemia akut yang ada di Prodia ini, kita hanya bisa melihat sampai ke marker monositik atau mieloid saja. Tapi kalau untuk marker erythroid atau trombositik yang AML M6 atau M7 itu belum bisa ya. Jadi ada keterbatasannya. Ya, mungkin mesti dipikirkan hal ini kalau ada kecurigaan ke arah M6 atau M7 itu mesti ditulis permintaan khusus AML M6 M7 kita akan bantu untuk periksa di tempat lain. Nah, ini contoh yang tadi kasus kedua. Nah, ini digetting di daerah karena leukemia akut digettingnya di CD45 negatif DIM. Tidak ada populasi yang dominan karena normalnya kayak gini.
dengan marker positif di area blast ini nggak ada sama sekali. Ini memang ada yang warnanya eh, pink di sini. Yang titik-titik ini, yang pink ini adalah sel ya. Yang ungu ini adalah sel. Tetapi eh, setelah diperiksa lanjutan eh, dengan CD-CD yang lain, ini nih nggak ada petanda spesifik ya. Jadi nggak muncul. Artinya apa? Artinya perlu pemeriksaan lain kan? Apa ada sesuatu atau enggak? Jadi kita mesti analisa lagi nih. Gambaran darah tepi, nggak ada sel muda, pansitopeni. Nah, kita perlu menghubungkan dengan klinisnya. Apakah ada limfadenopati, organomegali, karena masih ada kemungkinan lainnya. Misalkan, apakah pansitopeni itu kan bisa bukan hanya leukemia, bisa anemia aplastik, bisa leukemia, bisa MDS ya. Di morfologinya itu ada displasia atau enggak ya. Kemudian di phenotyping leukemianya nggak ada populasi marker positif pada area blast. Phenotyping leukemia akut bukan untuk diagnosis leukemia. Ingat ya, diagnosis leukemia itu nggak boleh pakai pemeriksaan phenotyping leukemia. Tetapi phenotyping leukemia adalah untuk diferensiasi jenis blast. Apakah ada blast pada spesimen? Kalau misalkan ada, dia jenis blastnya apa? Mieloid, limfosit B, atau limfosit T. Karena kalau misalkan pasien disuntik sesuatu yang dia lagi infeksi, misalkan kan blastnya, misalkan dia sepsis, blast itu bisa muncul. Nah, blast muncul itu kedeteksi nih kalau diperiksa phenotyping leukemia. Kemungkinan dia mieloid. Tapi dia bukan diagnosisnya leukemia ya. Kalau misalkan ketemu marker positif di area blast sesuai dengan myeloid lineage gitu. Myeloid lineage ini bukan berarti dia leukemia akut kecuali dia blastnya itu tinggi sekali, klinisnya sesuai ya. Karena segala macam blast kalau diperiksa ya muncul. Nah, sarannya apa? Kita mesti periksa hitung retikulosit, apakah banyak atau enggak, IPF. Ya, siapa tahu dia sebetulnya anemia aplastik. Periksa BMP, ya, bone marrow. Kadang-kadang di dalam darah tepi itu nggak muncul blastnya, tetapi di sumsum tulang ternyata blastnya bisa banyak. Kemudian diperiksa juga phenotyping leukemia dari bahan BMP kalau hasil BMP-nya itu menunjukkan ke arah leukemia. Kalau anemia aplastik segala macam di BMP nggak ada, nggak bisa, nggak usah ya phenotyping leukemianya, nggak ada gunanya. Jadi itu ya, jadi kita mesti mengingatkan kalau misalkan tidak ada sesuatu di sini, kita mesti kalau curiganya tetap ke arah leukemia, kita tetap lanjutin phenotyping BMP dulu ya. Tapi kalau enggak, kita mesti memikirkan kecurigaan ke arah lainnya. MDS itu diperiksanya di sumsum tulang ya. Nah, contoh ketiga, laki-laki 64 tahun, leukositnya sangat tinggi ya, 65.900, HB-nya normal, trombositnya normal. Nah, kalau trombosit normal, sebetulnya kecurigaan ke arah leukemia itu lebih kecil ya. Biasanya bukan leukemia akut. Kemungkinan masih bisa leukemia kronik. Nah, di gambaran dari tepi, leukositosis dengan dominasi limfosit matang. Nah, limfositnya banyak banget, 94%. Ada segmen, ada monosit. Nah, karena limfositnya banyak banget, ini kemungkinannya adalah chronic lymphoproliferative disease. Karena ada kriterianya ya, limfosit lebih dari 5.000 absolut, kalau nggak salah itu kemungkinan itu adalah chronic lymphoproliferative disease. Kemudian jenisnya apa sih ini CLPD-nya T atau B? Pemeriksaan apa yang mesti dilanjutkan? Nah, karena chronic lymphoproliferative disease itu ada banyak, kita mesti bedakan dia imatur atau matur. Kalau imatur itu ALL pasti. Kalau matur kita mesti bedakan dia limfoma atau leukemia limfositik. Nah, leukemia limfositik ini ada banyak macam-macamnya. Ya, ada CLL, ada hairy cell, temporal lymphocytic leukemia, atau leukemisasi limfoma. Nah, kalau limfoma juga mesti dibedakan. Nah, untuk membedakan ini, kita nggak bisa lanjutin pakai phenotyping leukemia untuk leukemia akut. Kita mesti lanjutinnya pakai phenotyping leukemia untuk dengan panel khusus untuk chronic lymphoproliferative disease.
ya. Jadi kita mesti lanjutin memang betul di phenotyping leukemia. Tapi jangan pakai panel leukemia akut. Pas lagi milih jenis tesnya, pilihnya phenotyping leukemia untuk CLPD, tulisnya gitu. Bukan phenotyping leukemia untuk leukemia akut. Karena kalau nggak ditulis dia khusus, dia pasti langsung dikajain ke leukemia akut. Kemudian kalau misalkan masih nggak jelas setelah diperiksa dengan CLPD, ini pakai darah tepi aja karena tadi limfositnya banyak. Mesti dilakukan biopsi kalau nggak jelas ya. Nah, kenapa nggak bisa tadi? Karena leukemia akut hanya memeriksa fokus pada populasi di area blast di sini tadi ya. Sedangkan kalau misalkan CLPD, kita mesti getting atau lihatnya itu populasinya di sini. Ini adalah populasi limfosit matur. Nah, yang dominan di sini, ini sel limfositnya limfosit apa sih? Dia menunjukkan marker apa aja sih? Nah, untuk membedakan ini mesti digetting di daerah limfosit matur dan juga mesti menggunakan marker berbeda atau marker khusus untuk CLPD. Tidak menggunakan marker untuk leukemia akut. Mungkin kita bisa mengarahkan ini kemungkinan B atau T limfositnya. Tetapi B atau T aja nggak cukup karena kalau misalkan si LPD chronic lim- lymphoid leukemia ya, chronic lymphoproliferative disorder itu kita mesti bedakan dia jenisnya apa ini ya. Ada banyak dan itu mesti pakai marker khusus. Jadi kesimpulannya immunophenotyping ini adalah suatu pemeriksaan standar ya untuk evaluasi leukemia. Kalau dulu itu kayaknya susah banget didapat ya, cuman ada di tempat-tempat tertentu. Tapi sekarang pemeriksaan phenotyping leukemia ini sudah banyak ya bisa dilakukan di Indonesia. Kemudian phenotyping leukemia ini manfaatnya adalah untuk menentukan lini, untuk menentukan dia myeloid atau T atau B sehingga pasien nantinya bisa diobati dengan tepat, diprediksi prognosisnya bagaimana, dan juga menjadi cetakan awal atau fingerprint untuk nantinya menilai apakah ada sisa sel leukemia pada saat pemeriksaan MRD nantinya. Kemudian eh, kita sebagai dokter harus bijaksana dalam memilih suatu tes ya, mesti sesuai dengan klinisnya. Kalau misalkan dia pasiennya kecurigaannya leukemia akut, kita pilihnya panel leukemia akut. Kalau hasil pemeriksaannya ternyata di gambaran darah tepinya, oh yang muncul ini limfosit matang, ya kita dominasinya karena limfosit matang, kita pilihnya jangan leukemia akut. Itu udah kemungkinan leukemia kronik. Karena kalau matang itu pasti kronik kalau sel-sel matang. Pilihnya yang B-cell chronic lymphoproliferative disease. Atau adalah satu lagi namanya mieloma panel ya. Eh, Kalau kecurigaannya oh ini ke arah multiple myeloma atau leukemia makroglobulinemia ya sesuai dengan hasil morfologinya apa. Jadi pertama pilih morfologi sel dulu, kemudian lanjut kalau perlu phenotyping atau BMP. Sekian bahan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Yeni. Menarik sekali presentasinya dan ini pesertanya juga semakin naik ya. Tadi menyentuh 20 orang. Dan pertanyaan juga sudah ada, sudah cukup banyak. Mungkin kita langsung masuk ke sesi pertanyaan ya, Dok. Saya izin bacakan. Yang pertama dari Dr. Desi Krisyena. Selamat pagi, Dok. Ingin bertanya, untuk immunophenotyping marker dinyatakan perlu 2 CD muncul baru kita bisa diagnosis ke arah monocytic marker. Apakah harus 2 CD untuk menjadi kriteria marker lain atau hanya untuk monocytic? Mungkin itu dulu, Dok. Apakah 2 CD itu bisa untuk monocytic saja atau bisa untuk marker lain? Kalau untuk jadi kalau misalkan untuk monositik kriteria WHO itu monositik leukemia ya wajib mesti ada dua. Minimal dua, karena kriteria WHO ini sebetulnya kriteria yang paling sederhana atau paling ringan. Dia itu ngasih kriteria yang paling sedikit. Kalau misalkan dia ketemu dua, wajib, mesti untuk menentukan dia monositik. Tapi kalau untuk leukemia yang lain, nggak wajib. Misalkan leukemia akut untuk mielositik, bukan monositik ya. Misalkan AMLM 2 gitu. Nah, itu cukup ada sitoplasmik MPO aja itu udah
udah positif. Tapi pasti mesti ada marker ininya ya, mesti ada CD34-nya positif atau apa gitu. Dan posisinya di mana. Itu ada penilaiannya. Itu kriteria minimalnya sih. Tadi yang udah saya sampaikan, misalkan, oh ini ALL leukemia limfositik akut yang untuk menentukan lininya itu T, berarti masih ada sitoplasmik CD3, cukup satu aja. Atau CD3 aja, itu udah cukup. Tapi biasanya nggak kayak gitu sih, kenyataannya marker-marker lain juga positif. Tentunya kalau semakin banyak marker yang kita pakai, kita lebih yakin ya, misalkan kayak tadi saya kasih ilustrasi nih. Kumisnya aja muncul nih, cuman di foto gitu ya. Kamu yakin nggak bahwa itu adalah eh, orang itu Charlie Chaplin lah yang tadi saya tunjukin? Kamu yakin nggak? Ya tentunya kalau dia munculin tongkat, munculin topi, munculin apa kayak pasti petanda-petanda lain, kamu bisa kita bisa lebih yakin gitu loh bahwa eh ini selnya ini orang atau makhluknya ini gitu. Tetapi minimal mesti ada itu, mesti ada sitoplasmik CD3-nya. Jadi dia maksudnya si WHO itu udah menentukan kriteria dasar minimalnya itu. Oke, baik. Berarti memang dari WHO sendiri untuk monositik perlu ada dua CD tersebut ya, dok. Oke. Ada pertanyaan kedua dari dokter Desi juga nih, dok. Terutama di layanan primer ketika kita menemukan pasien yang trombositopeni dan leukopeni. Batasan apakah yang bisa kita ambil untuk kita mencurigai dia ke arah leukemia, dok? Mhm. Kalau misalkan batasannya sih nggak ada ya, karena setiap pasien itu kan bervariasi. Kalau misalkan trombositopeni juga belum tentu leukemia akut. Leukopeni juga belum tentu leukemia akut. Masih bisa dia kan eh anemia plastik, ada MDS, ada anemia hemolitik, bahkan bukan keganasan aja, misalkan pasien-pasien yang defisiensi asam B12, asam folat, itu bisa pansitopeni gitu. Jadi macam-macam terbuka luas segala macam penyakit dan batasannya itu memang belum bisa ditentukan ya. Kalau misalkan udah bisa ditentukan, gampang banget ya jadi dokter. Oh ini leukemia akut nih kalau trombositnya segini, ini leukopeninya segini, leukemia akut nggak bisa ya. Jadi kayak memang penilaiannya mesti komprehensif. Mungkin itu ya dokter Desi ya. Kasih Berarti memang butuh data-data lain ya, dok, untuk mendukung pencurigaan ke arah leukemia tersebut. ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Anonymous Attendee. Mungkin lebih ke cara pembacaan grafiknya ya, dok. Apa bisa tunjukkan cara pembacaan grafik yang positif mana, yang negatif mana? Kalau misalkan belajar bacanya ini bisa butuh waktu cukup lama ya. Mungkin Iya, saya betul. tunjukin sedikit aja ya. Silahkan, dok. Saya nggak tahu nih punya nggak ya. Kayaknya nggak ada deh. Butuh waktu nih kalau nyari-nyari data gini. Iya, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya, dok ya. Karena mungkin terkait waktu juga. Ya itu mungkin lalu teknis sih. Kalau intinya sih ya Hmm. kalau misalkan ngebedain dia positif negatifnya itu dibandingkan sama populasi normal dia gitu loh. Kan ada Hmm. limfosit. Kita mesti tahu dulu nih. Oh limfosit matang itu eh, posisinya itu di sini gitu. Berarti kalau dia muncul di atas itu kemungkinan eh bukan limfosit matang gitu loh. Nah, itu apa? Mungkin itu sih intinya. Cuma nanti kalau mau tahu lebih jauh, mesti sama-sama ditunjukin. Itu aja ya, Dok. Harus workshop kayak dok ya, kalau buat membacanya ya, dok. Ya, Oke, baik. Ini ada pertanyaan terakhir, dok. Terkait hasil immunotyping dan morfologi jika tidak selaras, apakah
mungkin, dan kalau misalnya mungkin, bagaimana cara kita menyimpulkan ketika memang ada ketidakselarasan tersebut tuh? Mungkin sih kalau menurut saya morfologi dengan phenotyping itu bisa aja nggak selaras dan bahkan banyak ya. Kadang-kadang kan mata kita beda gitu loh. Mata kita pas ngelihat, oh saya kayaknya baca ini mieloid kok, tahu-tahu munculnya Balinese gitu ya. Itu banyak kayak gitu. Karena mata kita itu kan subjektivitasnya tinggi. Sedangkan kalau misalkan eh, untuk marker dia itu lebih lebih pasti, lebih objektif. Saya positifnya sama marker ini dia tunjukin gitu. Ternyata dia munculnya, oh ini munculnya monositik nih gitu. Kita juga kadang-kadang baca morfologi sel itu bisa nggak yakin gitu ya. Apa ini bentuknya kayak gini kayak antara monositik dengan tromielo, antara monositik dengan AML M3 gitu loh. Ini apa sih ya bentuknya gitu. Jadi dengan muncul marker yang spesifik, oh kalau AMLM3 dia itu nggak ada, misalkan HLA-DNA tuh nggak muncul. Sedangkan kalau monositik kan muncul. Kemudian kalau misalkan monositik CD117-nya nggak muncul, tapi dia muncul misalkan di marker CD11C, CD64. Nah ini kita bisa kombinasikan dan membuat pengalaman yang lebih baik gitu ya dengan mengkombinasikan antara pembacaan dengan phenotyping ini. Lama-lama akan membantu sekali gitu. Jadi lebih yakin saat mengeluarkan hasilnya, oh ini bukan nih, bukan mielositik tapi sel ini gitu. Bahkan saya mungkin sharing aja, saya eh, beberapa waktu yang lalu sempat belajar di Pusat Kanker Nasional gitu ya, dan dengan banyak sekali kasus di sana. Di sana itu banyak sekali kasus-kasus yang nggak normal gitu. Dan pada saat diperiksa, dokter di sana yang sudah expert ya, yang membaca sel-sel leukemia tuh banyak sekali. Kemungkinan untuk tidak yakinnya tuh pasti ada. Dan pada saat diperiksa dengan phenotyping leukemia, itu tuh sangat membantu sekali gitu loh. Tidak mungkin saat ini bahkan sudah tidak direkomendasikan lagi tadi ya dari WHO untuk menentukan eh, suatu jenis AML itu hanya dari blastnya aja. Dia itu mesti ditambah dengan berdasarkan hasil flow-nya yang mendukung bahwa itu adalah mieloid. Karena bisa salah diagnosis nanti pengobatannya salah. Oke, baik. Berarti memang itu fungsinya ya, menggunakan immunophenotyping. Mungkin mata kita masih terlalu subjektif sehingga bisa diperkuat dengan immunophenotyping sehingga penajaman diagnosis pun terlihat. Oke, baik. Eh, sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu atau mungkin ingin menanyakan langsung ke Dokter Yeni mungkin? Ini Silakan ada Raden. ini ada pertanyaan nih. Deteksi antigen di permukaan sel, tapi kok bisa mendeteksi antigen Oh, sitoplasmik ya? Lu, Dokter Yeni sepertinya Pris ya. Chris Mas Bayu Turyani kayaknya. Oke, bentar. Ya, teman-teman, sambil Bapak Ibu sekalian dokter, sambil menunggu Dokter Yeni kembali. Ini seperti Dokter Yeni ada gangguan. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan terkait leukemia bisa disampaikan atau ada saran misalnya. Ya, halo dok. Udah kembali dokter. Masih di mute dok. Ya, oke. Ya, bisa. Jadi pertanyaannya tadi, eh, kenapa bisa dideteksi yang di dalam sitoplasma? Jadi pemeriksaannya itu ada teknik tertentu sehingga si antibodi monoklonal ini bisa dimasukkan di intrasel ya. Jadi bisa dideteksi antibody, bisa dideteksi antigen yang ada di dalam intraselnya itu apa. Ditambahin suatu reagen tambahan, dilobangin dulu sitoplasmanya, nanti dia masuk si antibodinya,
dia reaksikan. Jadi ada teknik khususnya. Memang lebih sulit dan lebih memakan waktu dan lebih sulit gitu untuk mendeteksi antigen intrasel itu. Makanya lebih lebih mudah itu kebanyakan yang dideteksi itu kan yang surface antigen. Bisa dok, bisa diperiksa. Sitoplasmik CD79, sitoplasmik MPO, sitoplasmik CD22 itu rekomendasi yang disarankan diperiksa di sitoplasmik. Karena sebelum muncul di surface itu biasanya munculnya di sitoplasmik dulu. Oke, baik. Berarti memang butuh reagen khusus ya, supaya bisa masuk antibodi. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan lagi sepertinya dari Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu, karena waktu sudah 9.25 ya, sudah lewat dari pukul 9, karena ini antusias sekali dan cukup menarik ya untuk temanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dokter yang sudah hadir dan sudah menyempatkan waktunya untuk kupas tuntas laboratorium bersama Prodi pada hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih yang banyak-banyak kepada Dokter Yeni karena pembahasannya cukup lengkap, cukup menarik dan menambah informasi juga kepada kami dokter-dokter yang di layanan primer sehingga bisa menginterpretasi mungkin atau bisa lebih paham dalam hal human phenotyping. Baik, saya tutup untuk kupas tuntas laboratorium pada hari ini. Saya Meti Justin, kita bertemu lagi di kulap ke-9 selanjutnya. Terima kasih, Dokter Yani. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Terima kasih Dokter Yeni. Terima kasih Mas Matthew. Makasih, makasih Mbak.